Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Santi Mustika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban berdakwah. Pertanyaan yang paling mendasar tentang dakwah. Kenapa sih kita harus berdakwah? Padahal kita nggak ada hubungannya sama mereka. Kenapa kita harus juga yang repot dengan urusan mereka? Harus kita ketahui teman-teman semua bahwa kemungkaran akan merajalela bukan karena orang mungkarnya semakin banyak, tetapi orang Islam yang tahu akan ilmunya tetapi memilih untuk diam dan tidak bersuara. Nah, kalau kita sebagai umat Islam yang tahu dan memilih untuk diam, maka kemungkaran itu akan terus merajalela, bahkan kemungkaran itu terus berkembang dan berkembang. Dan apabila kemungkaran itu dibiarkan berkembang, hal terburuk pun akan terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah tidak mengkhususkan berdakwah itu harus ustadz, ustazah, ulama, atau kiai, atau habib. Di situ semua hambanya itu berlaku untuk kita. Allah menyerukan juga untuk berdakwah, karena banyak sekali cara dakwah, dari yang mudah sampai dengan hal yang tersulit. Contohnya, seperti kita mengingatkan teman kita secara lisan, itu adalah salah satu dakwah. Dan ada pula yang dinamakan dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan. Artinya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan tujuan untuk berdakwah. Dan yang harus teman-teman sadari, ketika kita berdakwah, pasti ada yang namanya tantangan dakwah. Karena setiap proses kebaikan itu tidak selalu mulus. Pasti ada rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Rasulullah SAW pernah berkata, jika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh orang tersebut tanpa dikurangi sedikit. Luar biasa sekali manfaat dakwah ini. Rasulullah pernah bersabda, ketika kita melihat kemungkaran, kita cegah dengan kekuasaan kita, dengan tangan, dengan lisan, tapi tidak bisa, maka dengan hati kita, yaitu dengan cara mendoakannya. Cara mendoakan ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka dari itu, saya mengajak semua umat muslim, mari kita berdakwah. Tua, muda, perempuan, laki-laki, pokoknya semuanya. Ayo kita berdakwah. Jangan sampai kemungkaran ini dibiarkan merajalela. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita berdakwah, tapi kita tidak melakukannya, lalu kita ini umatnya siapa? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.